Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini baca dengan doa mulai. Doa David, Alif, Karim, Faris. Baik, semua hadir ya. Nah, minggu kemarin saya sudah memberikan tema kita untuk minggu ini kan. Nah, temanya tentang indahnya berbagi dengan sedekah. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Di sini saya akan memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita agar siswa itu dituntut untuk mampu menjelaskan tentang pengertian sedekah, kemudian dalil, hukum, syarat dan manfaat. Nah, keempat itu adalah keutamaan yang akan kita jelaskan, yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, baik. Materi kemarin sudah Bapak kasih tahu ya judul materi besarnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Ada berapa ini tadi sedekah itu? Yang pertama pengertian, ya kan? Yang pertama pengertian. Satu, pengertian. Oke. Yang kedua, hukum dan dalil sedekah. ya, hukum dan dalil sedekah. Oke, yang ketiga, Syarat dan hukum sedekah. syarat dan hukum sedekah. Yang keempat, manfaat sedekah. Manfaat sedekah. Nah, baik. Yang pertama kita bahas pengertian sedekah. Ada yang tahu apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya, benar. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, apa hukumnya? Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Sip, pintar. Sekarang siswa Bapak itu sudah cerdas-cerdas ya. Saya bangga mempunyai siswa seperti kalian, sudah aktif dan tanggap. Nah, jadi saya tinggal menguatkan materi dari apa yang telah saya sampaikan. Sedekah bisa menjadi wajib. Sedekah ini hukumnya kan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, sedekah ini bisa menjadi wajib apabila hukumnya akan berubah, akan menjadi wajib ketika orang yang kita sedekah ini sangat-sangat sekali membutuhkan. Nah, contohnya, Misalnya David orang miskin dan dalam kondisi kelaparan. Sedangkan saya memiliki makanan, jadi saya harus bersedekah, nanti dikhawatirkan dia sakit. iya betul, siap. Jadi orang yang miskin kurang mampu, ya, orang yang miskin kurang mampu, kemudian ia tidak cukup bekal atau tidak mempunyai makanan. Kita yang memiliki makanan wajib memberinya makanan. Nah, bukan karena apa ya,
kita usahakan kita bersedekah karena kita mencari ini ridhonya Allah, ya. Baik, dari pengertian sedekah ini apakah sudah bisa dipahami? Ya. Nah, sedekah ini kan berasal dari kata sedekatun yang artinya memberikan. Nah, dari pengertian ini Bapak harap kalian paham ya. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Baik, yang kedua kita tadi yang pertama, yang kedua sekarang kita masuk ke hukum dan dalil. Nah, sekarang menurut hukum sedekah ini apa? Sunnah muakkadah. Iya, sunnah muakkadah. Dalilnya? Dan bersedekahlah pada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surah Yusuf ayat 88. Quran surah Yusuf ayat 88. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil ini sebagai penguat bahwa kita dianjurkan bersedekah. Nah, dalil yang kedua. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan luka Tuhan dan menghindar dari mati. Surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil yang pertama adalah dalil Quran surah Yusuf ayat 88. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini penguat hukum, penguat bahwa kita sangat dianjurkan bersedekah, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan Rasulullah juga mempunyai bersabda. Apa yang sabda Rasulullah? Yang hadis ini tentang memiliki 3 makna ya. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Dalilnya yang berbunyi, sesungguhnya anak Adam akan meninggal, anak cucu Adam akan meninggal dan akan putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Nah, dari ketiga ini yang mana masuk kategori? Ada masuk tidak sedekah? Sedekah jariah, kan tahu sedekah jariah apa? Tidak tahu. Baik, sedekah jariah itu sedekah yang amalnya tidak putus, yang selalu mengalir terus. Contoh, kita bersedekah membangun masjid, membangun pesantren, membangun mushola, membangun sekolah. Itu selama sekolah, masjid, pesantren itu digunakan untuk ibadah, maka amalnya tidak akan putus dan terus mengalir. Nah, pertanyaannya, apakah kita bersedekah tidak perlu hukum? Harus. Apakah kita tidak perlu hukum? Harus. Kita harus punya hukum, harus punya hukum. Nah, selain itu sedekah jariah ini sangat membantu umat, membantu seseorang apabila dalam keadaan kesusahan di dunia kiamat. Amal yang pertama kali nampak ketika di akhirat itu adalah sedekah. Nah, makanya kita jangan takut-takut untuk bersedekah. Perbanyaklah bersedekah, karena manfaatnya banyak. Nanti akan kita bahas di bagian 4 manfaatnya. Sekarang hukum dan dalil sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, syarat dan hukum sedekah.
Apa saja syaratnya? 1. Orang yang memberi. 1. Orang yang memberi. 2. Orang yang diberi. 2. Orang yang diberi. Orang yang diberi. 3. Akad atau ijab kabul. Iya, ada akad, ada ijab kabul. Akad. Oh ya. Yang keempat, Barang yang diberikan. barang yang diberikan. Barang. Nah, ini syarat dan hukum sedekah. Jadi apabila kita bersedekah harus ada orangnya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian ada ijabnya. Ijab kabul ini akad, kesaksian bahwa ini saya bersedekah. Nah, gitu. Kemudian si penerima menerima. Ijab itu adalah pemberian, kabul itu menerima. Jadi kemudian ada barangnya yang keempat. Kalau tidak ada barang, kita mau bersedekah apa? Apa yang kita sedekahkan kalau kita tidak punya uang? Iya, doa, mantap. Baik, dari keempat ini, dari hukum dan syarat, rukun dan syarat, ada 4 ini. Apa sudah paham? Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, atau orang yang diberi, kemudian ada akadnya, kemudian ada barangnya. Nah, apabila keempat ini sudah terpenuhi, maka sedekah hukumnya sah. Baik. Dari poin ketiga, syarat dan rukun dari keempat ini, apakah sudah jelas? Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya. Dipahami dulu. Baik, saya Bapak rasa paham ya. Soalnya anak-anak Bapak tuh udah pada cerdas semua. Baik, sekarang kita masuk ke poin 4 ya. Tapi ada berapa manfaat sedekah? 1. Membuka rasa percaya terhadap sesama. 1. Membuka rasa kasih sayang. Oke, ini 2. Menanamkan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Menanamkan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. mampu meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian saja Yang ketiga, sebagai aman di hari kiamat. sebagai lawan di hari kiamat. Nah, inilah yang tadi Bapak sampaikan bahwa sedekah akan nampak, amal yang pertama kali nampak itu sedekah. Apabila kita telah dikumpulkan di yaumil kiamat, maka amal yang pertama kali muncul adalah sedekah. Inilah poin yang ketiga. Nah, paham tadi ini? Baik. Jadi dari sini 3 poin ini masih ada lagi beberapa manfaatnya. Salah satunya bahwa sedekah ini, manfaat sedekah itu akan membuat kita menjadi syukur nikmat. Kita tidak mudah ingkar. Kita akan selalu berbagi bahwa rezeki ini Allah berikan untuk berbagi, bukan untuk makan sendiri. Makan sendiri itu rakus, tahu rakus kan? Ya. Nah, dari keempat poin pokok yang saya sampaikan ini, kira-kira ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan, baik. Apakah kita bersedekah hanya kepada Allah tidak tentu saja atau kepada siapa saja boleh? Pertanyaannya, apakah kita bersedekah itu hanya kepada orang yang tidak mampu saja atau
kepada siapa saja boleh. Ada yang ingin menjawab? David? Bagaimana David? Pada siapa saja boleh. Oh ya, menurutnya kepada siapa saja boleh. Alif? Kepada siapa saja boleh atau kepada orang yang tidak mampu saja? Ya, jadi dari teman kita ini ya, teman kalian berpendapat berbeda. David mengatakan kepada siapa saja boleh, dan Alif mengatakan kepada hanya kepada orang yang tidak mampu saja. Baik, sekarang perhatikan benar-benar penjelasan Bapak. Berdasarkan dari ini syarat dan rukun sedekah telah kita penuhi 4. Di sini tidak ada menyatakan bahwa orang yang membutuhkan. Jadi bersedekah itu boleh kepada siapa saja. Boleh kepada siapa saja kita bersedekah, tapi lebih afdol kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena kita sedekah dengan orang yang tidak mampu, ini akan membuatnya senang, membuat dia bahagia. Ia yang kelaparan, kita beri makan dan menjadi kenyang, ya kan? Ia yang sedang kesusahan, kita bantu, ia mendapat keringanan. Nah, untuk bersedekah kepada siapa saja, misalnya kepada tetangga kita tidak memberi kategori masih dalam kecukupan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apa salahnya kita mau bersedekah berbagi makanan, ya kan? Jadi bersedekah ini boleh kepada siapa saja, tapi lebih afdol sedekah itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Sampai di sini paham? Hamba. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan David. Sedekah jariah hanya berupa bangunan seperti masjid dan pesantren saja. Ya, pertanyaan bagus. Apakah sedekah jariah itu hanya pada pembangunan masjid atau pesantren saja? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nah, baik. Kalau tidak ada yang jawab, saya akan menjawab. Nah, sedekah jariah ini tidak berupa pesantren, masjid, sekolah saja. Yang dimaksud dengan sedekah jariah ini, sedekah yang amalnya tidak putus, tidak hanya berwujud bangunan, bisa pakaian yang layak. Pakaian yang layak itu layak dipakai menutup aurat, layak dipakai untuk ibadah. Itu yang terpenting. Yang kedua, indah. Pakaian yang kita sedekahkan itu indah, artinya walaupun menutup aurat tapi tidak rusuh, tidak bolong-bolong, layak. Jadi bisa dipakai untuk ibadah, untuk sholat, begitu kan? Nah, itu selama orang memakai pakaian itu, kita bersedekah. Misal, si Baik bersedekah kepada si David. Nah, selama pakaian Pak ini itu digunakan oleh David untuk beribadah, menutup aurat, selama itu mengalir juga pahalanya kepada Pak ini. Nah, itu juga disebut amal jariah. Contoh lain, pembuatan sumur untuk minum. Nah, dari sumber air minum ini, misalnya si Faris membangun sumur untuk air minum. Ini untuk masyarakat. Jadi si David mengambil di situ, si Bain juga, si Arif juga. Maka selama air itu dimanfaatkan oleh Arif, Bain dan David, maka amalnya mengalir ke Arif. Ya, cerdas. Sampai di sini paham semua? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, baiklah.
Bapak rasa waktu kita cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa Bapak sudah membagikan soal kemarin ya, tolong kerjakan minggu depan kumpulkan. Jadi Bapak minta satu siswa memberikan kesimpulan. Apa kesimpulan dari yang kita pelajari ini? Silakan. Berikan satu kesimpulan. Pak I. Ada yang lain? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Dari keempat ini tadi, yang pertama pengertian, kedua hukum dan dalil, yang ketiga hukum dan syarat, yang keempat manfaat. Nah, pada hakikatnya, kesimpulannya, sedekah ini memberikan faedah manfaat yang besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sedekah ini sangat memberikan motivasi yang luas karena kita mengharap ridhonya Allah. Nah, gitu. Baik ya, saya rasa Bapak Rasul sudah cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan ya. Ya baik. Kita ulang ya. Kali ini izinkan Bapak yang memimpin doa. Doa dalam hati. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk waktu dan partisipasinya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.